I've been coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. Drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so yo. Everybody know I'm on. You know when the click through, try to hot for a minute. Hai Urbanizen, nah ngomongin anak-anak muda ya, mereka itu udah nggak cuma jadi penonton lagi nih, tapi juga udah berani speak up, ngasih ide, bahkan juga udah duduk bareng dengan delegasi dari seluruh dunia buat ngomongin tentang perdamaian dunia, kesetaraan, dan juga yang terbaru adalah sebagai peacemaker. Nah kali ini dalam Urban Talks kita bakal ngobrol-ngobrol ya dengan sosok perempuan yang inspiratif yang bahkan sudah menembus kancah global. Nah, bintang tamu kita kali ini baru aja pulang dari S2 dengan mendapatkan beasiswa LPDP di University of Glasgow, Inggris dengan jurusan Media Communication dan International Journalism. Dan yang menariknya lagi, dia juga baru pulang dari menghadiri sebagai seorang speaker dan juga delegasi di forum internasional seperti PBB dan di New York nih. Kira-kira siapakah dia ya? Langsung aja, ini dia sudah hadir di Urban Talks. Ada Intan Destia Helmi. Hai. Halo semuanya. Wah seneng banget ya, tapi kira-kira nih kalau udah nyampe Indonesia cuaca panasnya sepanas apa sih sidang PBB atau lebih panas Jakarta nih? Truthfully lebih panas Jakarta. Sampai sekarang aku masih sering keringetan. Dulu nggak separah ini. Atau mungkin masih I won't say culture shock, lebih kayak badannya belum terlalu terbiasa kayaknya. Baru balik ya soalnya ya. Iya, baru udah beberapa bulan sih, tapi memang mungkin badannya belum terbiasa. Nah, kita mau ngulik lagi nih ya perjalanan Intan sebagai seorang mahasiswa penerima beasiswa LPDP dan juga sebagai delegasi Indonesia di forum PBB. Tapi sebelum itu kita mau lihat dulu nih profil dari Intan Destia Helmi berikut ini. Bintang tamu kita kali ini adalah seorang public speaker dan figur muda yang konsisten bersuara untuk kemajuan dunia jurnalistik dan perempuan di Indonesia. Langsung aja kita ngobrol bareng Intan Destia Helmi hanya di Urban Talks. Wah Intan, ini kita udah gak sabar ya karena penasaran banget nih sama perjalanan Intan. Kok bisa ya sebagai seorang anak Indonesia tuh kepikiran gitu loh buat nyari beasiswa LPDP ke luar negeri dan memilih University Glasgow itu sebagai tempat untuk menuntut ilmu gitu. Oke, jadi aku itu aslinya orang Aceh, lahir dan besar di Aceh. Sebenarnya kalau bilang lahir dan besar di Aceh mungkin agak keliru ya, because aku udah move dari one city to another karena tsunami 2004 juga pada saat itu, jadi lumayan pindah-pindah, tapi memang lumayan lamanya di Aceh. SMP, SMA full di Aceh sampai kuliah. Tapi memang dari dulu itu karena memang mungkin punya banyak energi ya, I'll say I have tons of energies inside me. Jadi karena itu aku suka ikut-ikut lomba dari SD. Bayangin di saat orang yang mungkin belum ngerti, aku di situ udah berambisi, aku harus kayak gini, harus kayak gitu. Bahkan aku punya temen satu orang yang selalu bilang, apapun yang terjadi, kita harus bisa sekali per semester naik pesawat gratis. Yang artinya antara itu kita ikut lomba, antara itu ikut training, conference, pokoknya kita termotivasi seperti itu. Alhamdulillah aku bisa menemukan teman seperti itu, dan mungkin kalau teman-teman di luar sana yang tidak punya teman seperti itu bisa dicari, atau kalian sendiri yang menjadi orang yang seperti itu. Nah menurutku seperti itu. Dan kemudian pada saat itu karena memang belum rezeki untuk bisa kuliah keluar Aceh, karena memang orang tua tidak mendukung juga, pengennya aku tetap di Aceh. Justru itu jadi motivasi aku untuk lebih berkarya lagi, ikut-ikut lomba, menang duta bahasa, dan dari duta bahasa itulah mengarahkan karirku di presenting journey, jadi penyiar begitu. Dan di 2019 begitu lulus kuliah, aku langsung pindah ke Jakarta dan memulai karir di sini. Oke, jadi memang sempat S1-nya itu di Banda Aceh ya, di Provinsi Aceh. Kemudian baru setelah itu mulai melebarkan karirnya nih. Nah, kita penasaran tuh ya, melebarkan karir itu kan bukan perjalanan yang pastinya mudah ya sebagai seorang Intan Destia nih. Tadi dengar-dengar sudah menjadi seorang presenter. Nah, apakah karirnya itu diteruskan juga nih ketika sampai di Jakarta waktu itu profesinya sebagai apa? Oke, jadi sebenarnya itu sejak 2018 aku udah jadi penyiar, tapi masih di TVRI Aceh waktu itu. Nah kemudian dari situ sebenarnya karena memang ada kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar ke Eropa seperti itu yang memotivasi aku
I cannot just be like this. I should be more because I can do more and I wanna do more. I keep motivating myself that I can be more. Jadi pada saat itu di 2019 aku direkrut. Jadi aku belum lulus kuliah waktu itu, masih sekitar ya persiapan skripsi lah. Direkrut sama salah satu perusahaan BUMN di Jakarta untuk bekerja bersama dengan mereka. Begitu aku selesai sidang, aku langsung resign dari TV di Aceh, langsung ke Jakarta. Awalnya untuk bekerja di perusahaan mereka. Terus aku menyadari ternyata memang aku sudah di-shape, sudah dibentuk untuk menjadi seorang penyiar. Itulah. Jadi jiwa-jiwa jurnalis tuh meronta-ronta ya kalau nggak sesuai passion. Gitu. Benar sekali, karena aku sudah terbiasa mencari informasi dan melaporkannya. Aku sudah terbiasa untuk menyiarkan sesuatu seperti itu. Akhirnya aku putuskan, resign dan kembali ke TV. Jadi di 2020 aku kembali ke TV, di TV nasional di Jakarta. Kemudian selama bekerja banyak sekali yang aku pelajari. Obviously I made a lot of mistakes because mistakes is part of your journey to be better. Terus alhamdulillah itu juga yang memotivasi aku. Jadi sebenarnya di 2022 itu aku dipercayakan untuk beberapa kali mewakili TV tempat aku bekerja, mewakili Indonesia di beberapa forum internasional. Oh, berarti sudah sering ya, maksudnya untuk datang ke forum-forum global, itu udah biasa ya buat Intan ya? I won't say like very sering, karena memang basically ada tanggung jawab utama sebagai penyiar kan. Tetapi pada saat itu alhamdulillah TV mempercayakan aku untuk beberapa kali mewakili TV di Indonesia ke tingkat internasional. Dan pada saat melihat berbagai ahli dari berbagai bidang, orang-orang dari seluruh dunia, mereka bisa menyuarakan aspirasi mereka, punya posisi dan bargaining chip lah bahasanya, punya power lah untuk bisa menyampaikan aspirasi mereka. Dan mereka bisa sampai di tahap itu karena mereka punya kapasitas dan kapabilitas. Disitulah aku menyadari ternyata selama ini karirku di penyiaran itu hanya dibatasi dan dikembangkan oleh kesempatanku untuk bekerja sebagai penyiar. Bukan karena aku punya applied theory ya bahasanya ya, pemahaman yang begitu dalam begitu. Itulah kesempatan-kesempatan di luar negeri, itulah yang memotivasi aku. I think it's time for me to think about pursuing another degree yang memang fokusnya di media and journalism. Because di semester 1 aku studinya itu International Accounting Program, akuntansi. Jadi justru beda ya, benar beda jurusan. banget. Tapi akhirnya waktu S2 milih untuk media communication and journalism. Benar, karena aku memang menyadari karirku juga sudah lumayan matang pada saat itu, sudah lebih dari 3 tahun. Disitulah aku memutuskan, aku harus melanjutkan pendidikan. Nah, meskipun aku sudah mengikuti training, alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikasi pada saat itu, I don't think that's enough. Jadi itulah mengapa aku memutuskan lanjut S2 menggunakan beasiswa LPDP, mulai dari akhir 2022, 2023 apply LPDP dan alhamdulillah berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Wah, keren banget ya Intan ya. Kalau untuk ceritain tentang pengalamannya di dunia jurnalistik itu pasti udah banyak banget ya Intan ya. Tapi kita sebenarnya mau kupas nih gimana perjalanan Intan dalam proses sendiri untuk memasukkan beasiswa LPDP sampai akhirnya kemudian terpilih, dan culture shocknya nih selama berada di Glasgow. Kira-kira apa ya? Tapi jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Urban Talks bareng Oya. Click, click, through to the system is about to be a slow beat ride. Urbanizen masih di Urban Talks ya, kita masih bincang-bincang nih sama Intan. Nah, keren banget ya Intan sebagai anak daerah dari provinsi paling barat Indonesia, tapi bisa melebarkan sayapnya sampai ke ibu kota dan juga memutuskan untuk melanjutkan mimpinya meraih S2, mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, kenapa Intan memilih? Nah, ini ya penasaran ya, University of Glasgow, kenapa nggak Oxford, Harvard, kan banyak ya pilihan lainnya. Jadi kan sebelum kita memutuskan untuk belajar di satu daerah, penting untuk kita memperdalam riset dulu. Nah, dari risetku pada saat itu negara terbaik mempelajari media itu ada 3 negara. Tapi dari 3 negara ini yang memiliki media dengan reputasi yang cukup baik, sangat bagus bahkan TV nasionalnya sampai sekarang itu masih sangat bergengsi dan sangat terdepan, itu BBC, adanya di Inggris. Dan itu TV nasional. Jadi memang aku nggak punya second doubts, langsung ambil ke Inggris. Nah, pada saat itu aku memang fokusnya media communication and journalism dan cuman Glasgow yang ada. Cuman Glasgow Oxford yang ada. Nggak ada. Oxford bahkan untuk reputasi medianya memang tidak seterdepan Glasgow karena memang universitas-universitas itu pasti mereka memiliki jurusan-jurusan yang memang sangat terdepan. Yang memang kalau kita mau belajar ini bagusnya ke sana. Jadi jangan cuman fokus ke universitasnya aja. Bergengsi, tapi belum tentu ya yang poin yang kita inginkan tuh ada di sana gitu ya. Yang kita pengen belajar itu apakah ada di sana atau enggak. Dan yang aku inginkan itu memang cuman ada di Glasgow. Dan waktu itu aku kejarnya itu karena kebetulan ada practical journalism project which sangat match dengan kapasitasku ya. Makanya aku putusin ambil di sana.
Ambil di Glasgow. Nah, tapi sempat ngerasain culture shock nggak sih? Apalagi kan aksennya Inggrisnya mereka berbeda banget ya. Kangen nggak sih sama Indonesia pada waktu berada di sana tuh? It's part of the jokes actually. Jadi kalau misalnya ada kayak di meme-meme Ada warga lokal gitu iya, yang ngomong, kamu ngetawain gitu. ketawain kan kita nggak ngerti saking bahkan native aja, mau dia American mau dia British misalnya, mereka aja struggling gitu. Apalagi kita ya memang bukan Baru first language gitu gitu kan. kan. Tapi memang balik lagi penting sekali bagi kita untuk membiasakan diri. It doesn't take long for me untuk bisa benar-benar paham mereka ngomong apa, karena memang pada dasarnya pembiasaan yang membuat kita bisa. Terus ngapain lagi tuh selama di sana? Jadi awalnya itu karena memang pengennya menikmati masa-masa belajar, menikmati gimana sih hidup di luar negeri, jalan-jalan ke kota-kota yang ada di luar negeri begitu. Gak kepikiran sih bakal kayak intern. Intern kepikiran, cuman kayak untuk benar-benar bikin sibuk banget kayak zaman-zaman kerja itu nggak terlalu, karena kayak studi pada saat itu lumayan menyita waktu, jadi mikirnya ya udah enjoy aja. Enjoy aja. Iya, tapi kemudian di akhir 2023 kepala jurusan itu merekomendasikan aku. Dia tahu aku punya kapasitas, aku punya pengalaman, langsung merekomendasikan aku menjadi student ambassador. Nah, dari student ambassador direkomendasikan, aku diminta tolong kirim karya-karya dan mereka langsung memperkerjakan. Jadi dari student ambassador aku dipercayakan untuk bikin konten-konten, pergi ke berbagai daerah yang ada di UK untuk bikin konten-konten ngerepresentasikan tapi dari student base. Jadi kayak student ambassador itu dibayar ya sebenarnya sama kampus. Oke, obviously. Jadi kita tuh part time. Penghasilan tambahannya juga dari situ ya, nggak cuma dari beasiswa, tapi juga mengandalkan dari pekerjaan sampingannya di konten kreator. Tapi waktu itu aku lebih mengandalkan pekerjaanku sebagai konten kreator ini, student ambassador pastinya sebagai jembatanku untuk mengaplikasikan langsung apa yang aku pelajari. Jadi aku bekerja sebagai jurnalis, penyiar begitu selama ini yang memang hanya melaporkan, menyampaikan begitu, tidak benar-benar turun langsung ke lapangan memproduksi yang memang benar-benar produksi. Alhamdulillah selama aku bekerja sudah beberapa kali dipercayakan untuk menjadi produser. Tetapi aku tetap punya tim untuk ngeproses semua itu, ngeedit semua video-videonya supaya sampai jadi gitu. Nah di sana aku dipercayakan untuk menjadi solo jurnalis. Kalau kita kayak mobile journey gitu ya, jurnalis, tapi maksudnya kita bawa semuanya mulai dari kamera, tripod, dan harus bisa ngedit sendiri gitu ya. Nah ini kan menarik banget ya melihat bagaimana Intan dengan studinya di luar negeri, tapi kemudian juga tertarik gitu untuk kepikiran menjadi seorang delegasi di forum internasional. Apa sih yang membuat Intan kok merasa aku bisa nih sebagai seorang Indonesia bisa berada bersama dengan delegasi-delegasi dari seluruh dunia menyuarakan isu-isu penting terutama tentang perdamaian. Nah, apa yang terpikir waktu itu pada Intan dan gimana nih caranya untuk urbanizen yang pengen juga nih berada di forum internasional seperti itu? Nah, inilah pentingnya bagi kita khususnya perempuan, jangan insecurean. Jadi mindset yang benar-benar terbentuk pada saat aku di sana, you can be anything. Jadi mungkin pada saat aku di Indonesia yang fokus aja pada kerjaan begitu. Seperti aku dapat kesempatan mewakili Indonesia beberapa kali di tingkat internasional, itu hanya terbatas dari apa yang didelegasikan oleh kantor. Nah, pada saat aku di sana, jika aku ingin sesuatu, akulah yang mengambil langkah itu. Akulah yang in charge seperti itu. Nah, dan itu hal yang biasa. Jadi kayak bukan sesuatu yang bisa nggak ya? Aku pantas nggak ya? Nggak ada kalau kayak gitu di sana. Mau gas, kalau nggak mau ya udah. Adakah kontribusi yang mereka tanyakan gitu misalnya setelah Intan kembali dari sana? Jadi aku itu sebenarnya mengirimkan aplikasi, isi aplikasi itu soal motion, kayak proposal yang ingin aku jalankan seperti itu. Nah kebetulan waktu itu kan memang lagi panas-panasnya soal isu di Timur Tengah, khususnya Israel versus Gaza. Nah jadi aku bawa isu itu, bagaimana sih peran feminisme untuk mengatasi perang di Timur Tengah. Idenya seperti itu aku bawakan. Nah kemudian motion-motion seperti apa nih, strategi-strategi seperti apa yang aku tawarkan. Nah kemudian aku dinyatakan lulus dan diminta untuk mempresentasikan langsung di New York. Mempresentasikan langsung ide tersebut. Tetapi dari sana karena mereka ternyata mengetahui, ternyata Intan punya background seperti ini. Bukan cuma pada saat masih bekerja, tetapi pada saat masih kuliah begitu. Waktu kuliah saat itu, mereka meminta, bisakah Intan nanti memberikan kayak materi jadi panel talk speaker gitu di topik peran perempuan dalam politics and peace building, karena memang kebetulan bekerja sebagai jurnalis kan juga terkecimpung di dalam politik seperti itu. Jadi memang Intan ini menarik ya, maksudnya membahas tentang politik gitu di New York ya. I won't say talking directly about politics, tapi my involvement in politics as a woman. Jadi kayak bukan berarti pada saat ada topik isu ekonomi, politik, peacemaking misalnya, kita nggak bisa berkecimpung hanya karena kita manusia biasa atau mungkin tidak langsung menjadi politician
misalnya seperti itu. Apapun profesinya, kita punya hak untuk menyuarakan aspirasi kita. Itu sebenarnya idenya. Nah, kalau Intan lihat sendiri nih fenomena perempuan ya di Indonesia, kita kan kalau bisa dilihat memang ranah perempuan itu apakah cukup sampai di parlemen aja, ataukah memang pengambil kebijakan di pemerintahan, atau seperti apa nih kalau Intan lihat? Sebenarnya women can be anything, can be any that you truly want. Jadi meskipun kamu merasa kayak kamu nggak pantas segala macam, bisa, nggak ada yang nggak bisa. Tetapi problem yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan soal kuota yang diberikan, karena kuotanya ada tapi tidak pernah benar-benar terpenuhi. Truthfully, kenyataannya seperti itu. Dan kemarin pada saat aku menyelesaikan kesempatan untuk menjadi pembicara dan kemudian jadi delegasi di New York di United Nation di Perserikatan Bangsa-Bangsa, aku kembali ke Indonesia dengan tujuan melakukan sesuatu yang bisa aku kontribusikan. Karena aku juga alhamdulillah mendapatkan beasiswa LPDP. Aku pulang ke Aceh, bikin program soal Inong Carong mengglobal. Inong itu artinya perempuan, Carong itu pintar. Jadi perempuan pintar mengglobal. Tujuannya adalah agar bisa tuh banyak intan-intan lainnya yang menyusul jejak Intan sekarang gitu ya. Bener banget. Nah dari situ pada saat itu aku sudah meriset juga ternyata Indonesia memberikan kesempatan kuota. Ada juga perempuan-perempuan yang menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan, misalnya seperti itu, perempuan-perempuan yang bisa menyuarakan suara-suaranya. Tetapi keadaannya tradisional paradok yang membelenggu perempuan untuk move forward, thinking about harus sekolah di umur segini, harus nikah di umur segini, harus punya anak di umur segini. Banyak banget nih, banyak stereotip ya kalau perempuan nggak boleh sekolah karena kita balik lagi ujung-ujungnya ke dapur. Nah, itu juga Intan sampaikan itu kalau ketika di forum internasional. Iya, karena memang kenyataannya isu itu bukan hanya terjadi di Indonesia, negara-negara di seluruh dunia merasakan juga hal yang sama. Jadi kodratnya perempuan itu melahirkan, menyusui, ya udah gitu ya. Jadi culture sih, tradisional paradoks dan stereotip yang memang sudah mendarah daging. Jadi semua ya di seluruh dunia pun. Memang kota-kota besar mereka sudah lebih modern ya dibandingkan dengan beberapa daerah di seluruh dunia. Tetapi kenyataannya itu isu global. Gender norm itu memang masih menjadi kendala. Itulah kenapa salah satu poin utama dalam Sustainable Development Goals Program, program SDM, SDGs itu adalah untuk gender equality. Jadi semuanya punya hak yang setara. Kita tahan dulu nih. Ini kan kita mau ngomongin tentang kesetaraan gender ya. Kira-kira perempuan itu perannya sampai ke dapur aja kah? Apakah cuman cukup melayani suami, melahirkan, menyusui begitu ya? Kodrat perempuan ternyata tidak ya. Nanti Intan akan bantu menyampaikan kepada kita bahwa perempuan itu ternyata bermakna dan juga dilihat lebih bisa membawa perubahan nih untuk di sekitar kita dan juga global. Nah, seperti apa ya? Jangan kemana-mana, tetap di Urban Talks. Saat lagi kita akan kembali. Urbanizen, nah kita masih dengan Intan. Tadi Intan udah sempat singgung nih isu mengenai kesetaraan gender ya. Nah kalau menurut Intan perempuan yang ambisius itu seperti apa sih dihadapkan persepsinya oleh masyarakat gitu? Sebenarnya ambisius itu nggak salah sama sekali. Nggak salah ya? Iya nggak salah, karena aku udah di-define sebagai seorang perempuan yang sangat ambisius itu sedari SD. Tapi aku tidak menjadikan itu sebuah masalah. Justru kita harus proud dengan apa yang kita miliki. Jadi Allah sebagai orang Islam ya pastinya. Kalau aku karena aku Islam, jadi aku selalu percaya Tuhan tuh memberikan sesuatu untuk aku, menganugerahkan sesuatu untuk aku, pasti ada alasannya. Aku ambisius seperti ini, pasti ada sesuatu yang harus aku lakukan dengan personality ini gitu. Jadi karena memang aku percaya itu, ya udah aku terus berkarya aja gitu. Betul. Jadi di saat ada orang yang ngejudge, ya biarin aja. Itu kan cuma ada di kepala mereka. Yang penting apa yang ada di kepala kita. Apakah kita mengambil hak orang? Tidak. Jika kita ngambil hak orang itu baru salah. Jadi tapi kita nggak ngambil hak orang, kita melakukan sesuatu yang benar dan kita keep fighting. Jadi di saat kita gagal misalnya, kita terus berjuang, kita keep back up gitu. Itulah yang membuat aku percaya bahwa mau ambisius nggak ambisius itu balik lagi ke diri kamu. Kamu akan terus berkarya atau enggak. Jadi kita buktikan aja ya, biarin aja lah mereka yang ngejudge gitu. Tapi yang penting buktikan dengan karya, dengan bisa akhirnya melampaui mimpi-mimpi kita juga tadi. Nah Intan, gimana sih cara perempuan itu bisa aktif gitu ya di forum-forum internasional nih kayak Intan juga? Kalau saran aku sih berani dan percaya diri, karena dua skill inilah yang membuat aku bisa stand out kemanapun aku pergi. Menurutku ya seperti itu. Jadi bukan yang menyombong atau kayak gimana, tetapi lebih karena aku berani menyuarakan apa yang ada di pikiranku. Aku berani untuk say that I wanna do it. Aku ingin melakukannya gitu. Enggak cuman yang kayak ada kalian aja lah.
Nah, I'm not that kind of girl. Ever since I was a little girl. Jangan takut, terus mencoba gitu ya. Mencoba. Percaya diri aja lah ya. Gitu, aku urusan mau. salah belakangan berarti. Jadi selalu urusan salah belakangan, wajar, namanya juga manusia pasti kita buat salah kan. Dan kesempatan itu diraih, bukan ditunggu. Dia nggak datang 2 kali nih. Dia pasti. nggak datang 2 kali. Contoh seperti perjalananku di penyiaran. Aku nggak pernah kepikir bakal jadi penyiar. Dulu tuh aku mikirnya karena aku besar di Aceh, mungkin aku akan jadi banker segala macam. Karena memang kebetulan latar belakang keluarga itu banyak member yang jadi banker gitu. Jadi aku mikirnya ya mungkin karirku juga di sana, teman-temanku juga bekerja di situ. Tapi pada saat aku ditawarkan untuk mengikuti duta bahasa, aku ikut menang sampai ke tingkat nasional, Terus kemudian dari sana aku ikut casting, mau nggak jadi penyiar TVRI? Why not gitu, Iya, aku coba ikut, aja dulu. coba aja, mau aku dapat gak dapat, yang penting aku udah coba. Aku dari dulu selalu percaya yang penting aku coba dulu. Iya. Karena kesempatan gak datang 2 kali, mungkin nanti akan datang lagi. Kapan? Nggak tahu ya. Nah itu yang Intan suarakan ya ketika tiba di Aceh setelah pulang dari beasiswa LPDP. Kontribusi yang Intan ingin pertama kali sampaikan kepada masyarakat Aceh itu adalah agar mendobrak gitu ya, mendobrak pakem-pakem yang lama yang terbelenggu dengan tradisional itu untuk berubah. Nah menurut Intan sendiri isu kesetaraan gender nih yang perlu Intan sampaikan kepada perempuan-perempuan bahwa untuk jangan takut dan merasa mungkin harus percaya diri nih, kan banyak perempuan yang nggak percaya diri dan takut merasa bahwa laki-laki itu lebih memang harus dihormati, lebih gitu kan. Nah, kalau Intan sendiri menanggapinya gimana tuh? Nah sebenarnya soal kesetaraan gender ini sendiri, semuanya itu akan setara bila perempuan berani dulu. Berani dulu ya. Berani dulu, karena memang kenyataannya banyak kayak education inequality. Jadi ketidaksetaraan pendidikan itu memang masih terjadi. Pendidikan belum merata di seluruh Indonesia. Aku pikirnya, oh why not I went back to Aceh, terus kemudian berikan kesempatan mentorship seperti itu, terus kemudian entah itu karir, entah itu beasiswa, dan juga IELTS preparation, berikan mereka kelas gratis seperti itu. Tetapi pada saat aku mengeksekusi semua itu, aku bersama dengan partnerku saat itu menyadari masalahnya bukan cuma di fasilitas, tapi di mindset. Di mindset perempuannya sendiri ya. Gitu. Jadi Oke. gimana mereka itu bisa melakukan sesuatu seperti perempuan-perempuan yang aku temukan di Amerika, di Inggris. Gimana perempuan-perempuan Aceh itu bisa seperti mereka yang aku kenal. Bedanya apa tuh kalau Nah, misalnya Intan lihat? Kalau mereka itu mau gas. Oh. Jangan mikir 2 kali, atau kayak misalnya nganggap, jangan kayak banyak banget pertimbangan sih jatuhnya. Jadi kayak kok di contoh di Aceh ya, pada saat itu aku melihat perempuan-perempuan, nggak cuma di Aceh lah, di daerah-daerah selain kota-kota besar yang ada di Indonesia, mereka itu merasa, kalau aku kerja ini nanti aku nggak bisa ngurus keluarga, nanti aku nggak bisa mikirin anak, nggak bisa gini, nggak bisa gitu, nanti telat nikah segala macam. Banyak banget pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya itu tidak terlalu relevan dengan apa yang ingin dikejar. Selama kamu mau, nanti kamu bisa kompromis dalam artian kayak kamu bisa menyeimbangkan antara peranmu sebagai perempuan, istri, ibu seperti itu, semuanya bisa dikerjakan. Jadi yang penting di sini itu adalah mau dan berani dulu. Itu yang sebenarnya menjadi kendala besar ya pada saat aku menjalankan program ini. Bahkan sampai sekarang pada saat aku beberapa kali diminta menjadi seorang mentor, aku menyadari ini orang bukannya yang gak pinter, dia nggak tahu aja mau gimana, udah nggak tahu mau gimana, banyak mikirnya, banyak pertimbangannya, itu sih. Oke, jadi memang harus kompromi ya. Memang dengan keadaan yang seperti itu tidak membuat kita meninggalkan tanggung jawab kita sebagai seorang istri ibu, tapi gimana caranya kita kompromi dengan keadaan di sekitar kita dan melangkah aja gitu ya. Biarkan aja lah Allah menjawab, gimana takdir kita, jalan aja lah dulu pokoknya ya. Aku ada satu kalimat yang aku suka sih dari Al-Quran, dari salah satu bacaanku, I'll keep knocking the door, you decide. Yang artinya aku tuh terus kayak aku raih kesempatan ini, aku coba semuanya, biar Allah yang putuskan aku itu perlunya jadi ini, jadi itu, atau jadi apa. Misalnya seperti sekarang, aku mencoba menjadi mentor. Aku nggak pernah kepikiran menjadi seorang edukator, tetapi aku coba jadi mentor, aku jadi content creator, aku mencoba jadi banyak yang aku coba. Aku jalanin aja, biar Allah tentukan jalanku akan seperti apa. Sama seperti menjadi penyiar, aku juga seperti itu. Yang penting dicoba, guys. Nah sekarang sendiri Intan setelah pulang dari LPDP kemarin, S2, kerjaannya Intan apa nih sekarang? Lagi sibuk apa? Jadi memang yang aku kerjakan itu selain juga jadi content creator yang memang menjadi bagian dari journalism seperti itu, aku juga menjadi interpreter, aku juga menjadi mentor seperti itu. Ada beberapa kerjaan-kerjaan yang masih menyita waktu ya, dan insya Allah kedepannya aku bisa kembali lagi ke TV dan bisa mulai siaran lagi. Tapi yang paling penting sekarang adalah target yang mau dikejar adalah S3 dulu ya. Rencananya We'll see negara about mana that. nih? Apakah ke Inggris lagi dengan aksennya, dengan
dengan budayanya, atau mungkin Intan pengen coba negara lain? Ini masih rencana ya, nggak tahu kapan akan terwujudnya karena banyak juga Kita doain nih pertimbangan-pertimbangan. sebagai pemirsa Urbanizen sama Oya di sini bakal doain Intan. Kemanakah Intan akan melangkah? Oke, jadi kalau misalnya rencana ke depan, aku sudah beberapa kali direkomendasikan untuk langsung lanjut S3, ambilnya langsung di London, karena memang udah ada kesempatan-kesempatan di sana yang memang aku ready nih kalau aku mau ke sana gitu. Cuman persoalannya saat ini adalah aku itu bingung apakah aku harus mengambil lagi international relation atau enggak, karena dari pengalamanku menjalankan project Indong Carong Mengglobal ini, aku menyadari bahwa koneksi diplomasi itu menjadi bagian dari diriku dan aku punya kapasitas untuk lebih dari itu, dan aku masih kurang di applied theory-nya. Jadi aku masih mempertimbangkan apakah melanjutkan S2 lagi di bidang international relation or langsung lanjut S3 di bidang media. Jadi masih menimbang-nimbang, riset-riset dulu. Masih ragu ya mau ngambil jurnalisme lagi, tapi memang karena cintanya udah di jurnalisme ya, kita nunggu aja nih gebrakan dari Intan. Intan, terakhir nih mungkin buat teman-teman atau pemirsa Urbanizen yang merasa lost gitu ya, nggak tahu apa ya arah tujuan hidupnya mau kemana, Intan mau sampaikan apa nih buat mereka? Coba, pasti berat di saat kalian udah gagal-gagal berkali-kali, pasti sakit banget rasanya, udah drain rasanya, kayak Allah, kalau aku ya sebagai umat muslim ya, menganggap kayak Allah, kok Allah nggak kasih-kasih ya, kok cuma nothing seems to move ya, kok cuma gini-gini aja ya. Tapi balik lagi, sebenarnya itu part of your journey to make you stronger than you were before gitu. Jadi kalau kamu pengen terus berkembang, pengen terus maju, selama kamu nggak berhenti, kamu akan menemukan sesuatu yang akan kamu inginkan gitu. Mungkin sesuatu yang nanti akan menjadi takdirmu bukan sesuatu yang kamu inginkan, tetapi itu akan sesuatu yang kamu syukuri. Oh ternyata ini loh yang bagus buat aku. Karena dari dulu, dari sejak aku masih kuliah S1, aku nggak pernah kepikiran jadi penyiar. Kemudian aku menjadi penyiar dan aku sangat mensyukurinya. Ternyata ini loh yang cocok. Terus kemudian aku nggak kepikiran buat lanjut S2 banget ya. Kepikiran sekolah di luar negeri itu kepikiran. Cuman nggak pernah yang kayak, bener nggak ya aku sekolah di luar Tapi negeri? ternyata Intan bisa ya, mampu ya. Yang Karena penting dicoba dulu, yang penting coba dulu. Biarlah usaha juga ya, usaha. Nanti biarlah Allah yang akan menuntun kita ke arah mana gitu. Wah keren banget ya Urban Talks hari ini dengan kehadiran bintang tamu kita Intan Desti Helmi yang menginspirasi banget sebagai seorang perempuan di kancah global. Ternyata mampu mendobrak stereotip-stereotip bahwa perempuan itu tidak boleh hanya berdiam diri aja nih, tapi juga harus berkembang, mempunyai karir dan juga mempunyai mimpi. Nah, terima kasih ya Intan Desti Helmi, dan untuk pemirsa jangan lupa untuk terus menyaksikan Urban Talk. Akhirnya saya Bulda Ramli, sampai jumpa. Bye bye everyone.